menuju ke area depan. Dan Ki memilih untuk kabur, tapi dari purple-nya sendiri berhasil untuk diamankan. Waduh, nih belum nih, coba kita lihat nih. Di area bawah sepertinya untuk Julian masih bisa mengganggu ataupun mengamankan ke arah satu orange buff yang dia milikin. Tapi Vince di bagian tengah dengan Selena-nya menjaga baris pertahanan dan juga Swan terus mengamankan ke area dari God Lane-nya. Udah ada sebuah tarikan dari Iron Hook tapi belum berhasil. Bahkan KYY kali ini Soul Bloom-nya ada guiding win maju tadi ke bagian depan. Belum bisa. Bisa Lara connect dan memberikan waktu sangat banyak, membuang-buang waktu dari Ki untuk melakukan recall. Oh, dipancing untuk menggagalkan recall dan sukses. Iya, 2 kali gagal nih. 2 kali gagal. Lagi dan lagi gangguan terus terjadi. Tapi Ripo di area bottom lane udah tertrigger. Dia mengusir mundur bottom lane-nya. Ada Julian yang sempat untuk berotasi ke area bawahnya. Nah loh, ini dia Rupture harus segera diusir ya. Kalau tidak Iron Hook-nya akan membawa malapetaka itu untuk Max. Karena bisa aja purple buff-nya ketarik, bisa aja Max-nya yang ketarik. Karena untuk sekarang udah ada satu Iron Hook yang memang on point karena tubuhnya. Tapi untung ada satu Temple of Blade dan selamatlah sudah Max di area tersebut. Defensor tadi dikeluarkan, Rupture-nya masih berada di area tersebut. Tapi untuk Turtle-nya menjadi milik dari Geek Farm. Yes, Wow. yes. Dan itu pancingan yang bagus banget ya, memaksa untuk penggunaan dari Tempest of Blade sehingga Turtle-nya bisa dengan aman dan nyaman masih tetap dipukul oleh Julian. Boom, Matt dalam bahaya di area atas dikejar oleh Rapture setelah maksimum charge connect. Rapture tinggal ngemelas hit, tapi Matt masih bisa selamatkan kabur ke area depan dengan ada flicker yang dikomit oleh Rapture. Mendapatkan satu Max, mencoba untuk membalaskan Max masuk ke area dalam. Dan pertukarannya adalah Max untuk Rapture. Dive dari Max yang menukarkan dirinya dengan Rapture tentu tidak sepadan. Itu bisa dibilang adalah miscalculation ya dari Max sendiri. Wah, Rapture, epic moment, montage, Max, dan juga ada Selena tadi datang on point, datang tepat waktu gitu loh. Oke, Yes. Rapture, 2 orang menjadi korban Anda ternyata di area goal ya. Yes, dan bahkan golnya di sini Swan-nya bebas banget untuk tetap memberikan extra pressure ke arah dari Matt-nya. Matt mau gak mau ini harus peluk turret juga di bagian belakang meskipun dia bisa dorong dikit, tapi hanya mendorong. Sementara Kiminya masih stay di lane. Saya ya, dan kita bisa ngeliat kayaknya ini 2 lane di atas bawah udah bisa dimenangkan oleh tim Geek Fam. Terlihat bahwa Renvi-nya udah lebih cepat ngedapetin level 6. Dia ngebus ke area tengah, sampai dengan bisa Arrow dan Iron Hook yang tidak connect. Menyusul dengan adanya Bloody Hanky. Udah mengeluarkan dari Circling Eagle-nya dan satu persatu lock yang dimiliki oleh Geek Fam gak bisa dihindari. Kayak satu selesai, yang kedua muncul dan purple buff milik Max berhasil dicuri sementara di atas ada The Wave Dragon. Matt-nya tumbang tanpa adanya flicker, gak bisa kabur lagi dari pengejaran tim Geek Fam. Wow, gue pikir Renvi dia recall dia akan kembali ke area dari lane-nya, tapi ternyata tidak. Dia bermigrasi ke atas Om. Betul. Dia bantu dulu ke arah Swan, hilang sudah kali ini dari Matt-nya. Wow, ini pressure dari Geek Fam dapetin purple buff, dapetin juga point kill-nya, membawa mereka akan bisa ngedrive untuk turtle berikutnya. Waduh, boleh-boleh nih Geek Farm nih buat Galak sih, itu semua lane diacak-acak sama Geek Fam masalahnya. Yes. Rapture-nya bebas juga kan buat bisa dapetin Iron Hook-nya. Atau bahkan Vince-nya, abis itu arrow-nya juga bisa kena terus-terusan di momen yang pas. Ini legacy kombonya juga boleh-boleh nih, reload Malphation-nya langsung aja mengarah ke area Rupture. Tapi Rupture-nya dengan sedikit lagi darah tersisa berhasil langsung diamankan, bahkan Swan-nya harus mundur. Tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Julian, dan Julian-nya dengan Quad Shadow yang dia miliki, dia pergi dari area tersebut. Oke, setelah dapat Turtle dia akan santai lagi. Iya, santuy-santuy aja, dan yang menjadi korban adalah Rapture. Satu roamer yang akan dijadikan tumbal juga, tapi Bigetron Alpha. Mereka berhasil at least mendapatkan sesuatu, mulai mengejar ketertinggalan network mereka. Dengan hanya perbedaannya hampir nggak ada nih dari Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Ya, karena Renvi juga bisa berperan sebagai initiator. Jadi kalau kita lihat di sini Geek Fam mereka sangat aktif untuk berkumpul secara berlima. Sedangkan dari Bigetron Alpha mereka masih meninggalkan satu pemain yang berada di bottom lane yaitu Ripo. Itu dia tuh Om, itu dia tuh. Itu tuh bener-bener sangat mengganggu sekali. Tapi Bloodihan yang barusan langsung aja masuk ke arah dari tubuh KYY. Udah ada Quad Shadow, dual kembangkan dengan satu Shadow Kill langsung dikeluarkan juga. Riponya mengamuk Demonic Force, masih ada trigger yang bisa dilakukan. Yang bisa langsung dilompatin dengan adanya Ripo tepat berada di depan 2 pemain dari Geek Bude. Yes, tapi Tempest of Blade dikeluarkan. Renvi tertinggal di area belakang seorang diri melawan 3 member dari Bigetron Alpha. Sementara di area depan, Max mencari target yang lain. Renvi hadir, Matt pun juga. 5
member dari tim Bigetron Alpha bergerak, berotasi ke area mid lane dan mereka gagal untuk mendapatkan turret di area tengahnya. Geek Fam sekuat tenaga melakukan defense, gak mau memberikan gratis turret terhadap Bigetron Alpha. Wah. Panas sih fight-nya barusan. Ya ketika Panas banget. Ketika poin kemenangan bisa dapatkan oleh Geek Fam, itu Ripo-nya masih laning. Iya. Begitu Ripo-nya gabung juga. Kita melihat betapa chaoticnya situasi yang terjadi karena damage yang disumbang juga oleh Ripo ini besar. Nih langsung berasa bedanya, tapi Beatrix-nya again and again dengan bloodihan yang dimiliki oleh pemain Geek Fam, dengan bloodihan yang dimiliki oleh Rupture ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ada maksimum charge-nya yang memang kena juga karena tubuh KYY. Tapi di tengah, Shadow Kill udah dikeluarin, dia pun pergi dari tersebut. Abyssal Arrow-nya connect, Way of Dragon-nya, Rainbow-nya masih punya Purify. Bisakah dia selamat di atas, bukan Jet Kundonya udah lagi kena karena Rainbow. Namun Rupture-nya tertinggal dari World Manipulation, bahkan Max-nya langsung membalaskan keadaan. Dengan Tempest of Blade, Divine Sword hilang sudah Rupture untuk kali ini. Counter inisiasi yang sangat manis dari Bigetron Alpha. Mereka nggak tinggal diam melihat pergerakan dari tim Geek Fam yang menuju arah mid lane, dan Purify yang menyelamatkan Rainbow berhasil untuk menarik perhatian dari Geek Fam, membuat posisi Geek Fam juga terekspos. Duh, ini tiap dengar suara Iron Hook kayak gimana gitu ya. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Tapi skill shot yang harus dihindari oleh tim Bigetron Alpha tuh banyak banget tau. Kayak ada maksimum charge-nya Swan, ada Iron Hook, ada Abyssal Arrow, banyak banget. Tapi masuk ke area depan Renvi sebagai inisiator langsung The Way of Dragon connect terhadap match jackpot disusul dengan adanya tim Geek Fam. Tapi Bigetron Alpha berhasil mendapatkan turtle sebagai balasannya. Oke. Hanya saja sekarang Bigetron Alpha pun udah mengetahui kalau Rupture pelatihannya udah langsung digunakan. Wave Dragon-nya udah digunakan juga. Namun dengan ada satu Iron Hook, dia yang narik, kita yang gregetan di sini, kita yang deg-degan ngelihat ya. Belum ada korban tarikan lagi. Yes, dan udah langsung ke reset lagi semuanya. Bigetron Alpha mereka back on the game dengan adanya Ripo tadi yang melakukan bantuan, memberikan damage dan memecah belah untuk arah dari tim fight-nya dengan Clock of Destiny dan juga anti Quiras bagi si Ripo. Jadi dia selain daripada tanky, dia akan bisa menerima physical damage untuk Geek Fam. Karena dari Geek Fam di sini, physical damage-nya lumayan banyak. Adanya Hayabusa dan juga adanya Chow. Cuman Chow-nya ini adalah, wow, oke. Waduh. Selamat lagi nggak Purify, tapi Cycling Eagle-nya. KYY masuk terlalu dalam, udah ada satu bloodier, KYY berhasil didapatkan dengan satu Tempest of Blade. Mulai mengacak-acak di area pertahanan Geek itu sendiri. Satu area di area mid langsung dihancurkan begitu aja. Max-nya masih ingin lebih. Lompat ke sana kemarin dengan Fin Voice yang dia milikin. Ini setup yang dilakukan oleh tim Geek Fam membuat Bigetron Alpha ke trigger langsung. Semuanya di commit dan connect ke area tengahnya. Kayak cepet banget semua yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Sekarang net worth sudah dipegang oleh pemain Bigetron Alpha. 3.500. Dengan turret yang tengah dibuka oleh Bigetron Alpha membuat mereka semakin mudah juga menghunus masuk ke area jungle milik tim Geek Fam. Waduh. Abyssal Arrow, Iron Hook, lalu disusul dengan follow up, tapi Circling Eagle dikeluarkan. Ki nyaris saja bisa melakukan counter tapi teman-teman terlalu jauh dan Ki pun tumbang. Itu kombinasinya sih. Sekali kena Iron Hook atau kena Arrow aja, udah bisa dipastikan separuh HP lah, minim hilang. Kalaupun nggak hilang ya udah tinggal nama aja tadi. Nih Raptornya boleh-boleh ya dari tadi ya. Bloodhound-nya, Iron Hook-nya memang on point dan Matilda berkali-kali. Entah itu memang nge-trigger dari ultimate-nya dikeluarin aja. Atau memang ya kena aja gitu udah. Iya, ini susah juga sih buat Bigetron Alpha. Kayak mereka nggak bisa berdiam diri di satu tempat terus-menerus. Mengingat adanya maksimum chance buat connect, tapi lagi dan lagi ada hooknya connect ke area belakang. Ripo menjadi sasaran utama, tapi Demonic Force dikeluarkan. Nge-trigger ke area belakang, matnya yang tumbang malahan ketika Geek Fam belum kehilangan siapapun. Mencoba untuk dikejar ke area depan, Max menuju ke area depan. Tempest of Blade dikeluarkan, berfokus terhadap Vince dan juga Renvi dikejar. Dua tumbang, double kill didapatkan oleh Max. Waduh, Ripo-nya coba lihat. Memang tadi ada beberapa short kill yang memang masuk ke arah tubuhnya. Tapi memang belum bisa juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh Ripo. Karena Ripo-nya tebel banget. Ada lagi satu real world manipulation dibuka oleh Rainbow. Tapi Abyssal Arrow-nya connect ke arah tubuhnya. Tidak ada follow up damage. Dan juga untuk pemain dari Geek Fam mereka harus set up ulang jauh lebih baik lagi. Ya itu mau gak mau juga sih. Dan bicara soal kombinasi yang dilakukan oleh Geek Fam, tadi mereka sudah menarik ke arah dari Ripo. Yep. Cuman memang dari Renvi ini dia fokus untuk bisa mendapatkan mat. Jadi pilihannya dua, kalau tendang Ripo bisa tumbang, tapi matnya free hit di belakang. Atau dapetin matnya, dan mat yang dipilih tadi. Cuman Ripo-nya langsung bebas. Darahnya naik ke kencang lagi. Kencang banget itu.
Ya ini mereka buka lagi nih, udah ngedapetin Lord, masuk ke area base-nya, masuk ke area jungle milik tim Geek Fam, dan nge-push 3 lane yang ada dari tim Bigetron Nova. Wah, ini kalau kayak gini bau-baunya begitu apa udah balik on the track nih Om ya. Betul. Bisa aja game kedua, namun untuk kali ini Rainbow-nya berhasil didapatkan dengan adanya tadi sebuah revive pun itu nggak bisa menyelamatkan karena dirinya. Dan ada pertempuran yang kembali pecah tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam. Mereka ditembak dengan maksimum charge, ada lagi yang bisa langsung connect, udah ada di biru passion dikeluarkan juga tapi kayak masih begitu bebasnya. Selena berhasil didapatkan, buat Renner ditembakin, snipernya nggak kena ke arah siapapun. Oh, Vince tadi connect Abyssal Arrow, dia berusaha untuk men-take down 1 lebih mungkin dari Bigetron Alpha. Tapi sekarang Bigetron Alpha dengan ada 4 member ditambah 1 Lord, mereka percaya diri untuk masuk ke area inhibitor di area bawah. Lord dibiarkan ketika di area tengah difokuskan terhadap 1 inhibitor berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Waduh, 1 best turret berhasil diambil. Raptor ya masih level 10, akankah kali ini Iron Hook yang bisa mendapatkan karena 1 player. Ser. Yes. Gantung kita ya. Tipis, tapi dari goldnya ini udah mulai berubah. Bigetron Alpha mereka unggul hampir di 8.000 gold selisih. Jadi untuk Geek Fam-nya mereka harus lebih berhati-hati untuk memilih ya siapa yang akan ditargetkan. Misal ini Max ketarik juga, Rapture harus bersiap-siap untuk melihat minimapnya. Kalau nggak ada yang bisa nge-cover akan sangat sia-sia. Ya, tuh nggak kena tuh kayaknya tadi habis Iron Hook. Kena ternyata. Oke, Iron Hook pun nggak mendapatkan siapapun. Franco adalah salah satu signature hero dari Rapture. Dari 3 game yang dimainkan di MDL Season 5, 2 game diantaranya Rapture memakai Franco. Yep. Oke. Ya, itu mecahin telur mereka juga dan sekarang tim Geek Fam maju ke area depan dengan adanya Renvi berusaha untuk melakukan inisiasi ke area depan tapi Abyssal Arrow connect terhadap Rainbow bukan berarti bisa di follow up dan dibiarkan begitu saja. Bigetron Alpha mereka cukup puas dengan mendapatkan 1 inhibitor di area top lane-nya sementara Geek Fam mereka nggak mau overcommit untuk melakukan 1 pick off atau punishment terhadap Bigetron Alpha. Waduh, ini udah agak sulit nih. Masalahnya Selena juga kehilangan 1 center turret di area mid aja itu udah pasti sangat sulit sekali. Oke, setelah mengecek dengan tidak adanya 1 player yang berada di dalam area dari Orange Buff, tapi ternyata dengan sebuah trigger seperti itu malah langsung mendatangkan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bahkan untuk kali ini kayak langsung selamat. 1 player langsung berhasil diamankan, Tempest of Blade dikeluarkan juga. Tapi rupturnya dengan 1 pelatihannya di area yang berbeda, Matilda langsung menjadi korban Raptornya. Dengan konsel dia mundur, dia berusaha masuk dan Julian yang menjadi korban untuk kali ini, Bude. 1 untuk 1 tapi tanpa adanya Julian agak sedikit gawat karena Lord juga sudah muncul dan pertempuran di area Lord akan semakin ngenakin Bigetron Alpha. Waduh, itu kebakar udah. Kena flame shot, ada reward manipulation, Rainbow-nya berhasil langsung dibalaskan. Terjadi balas-balasan point kill di antara kedua tim ini. Bahkan Renvi-nya mulai maju ke bagian depan. Akankah ada trigger lagi yang akan mereka lakukan? Karena udah ada efek knockout tapi nggak kena karena siapapun. Tapi Max-nya masih berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah lawan. Bahkan Ripo-nya kali ini langsung apalagi dengan emosi yang dimiliki. Terus memberikan gangguan. Siapa lagi akan ngedes? Siapa lagi akan dihajar? Karena Ripo-nya terus-terusan mendapatkan sebuah kesempatan agar dia bisa mengeluarkan terus-terusan skill yang dia miliki. Ripo-nya selamat. Tapi tidak dengan pemain Geek. Yes, Rapture dan Julian tertinggal berduaan. Sementara Bigetron Alpha, mereka memang kehilangan beberapa player. Tapi dengan datangnya Lord yang akan membantu mereka masuk ke area base, Geek Fam punya tugas yang sangat berat untuk melakukan defense terhadap Lord. Dan juga bahkan sekarang 5 member akan masuk ke dalam base mereka. Tempest of Blade dikeluarkan, Rapture-nya tumbang. Julian tertinggal seorang diri. Shadow Kill dikeluarkan untuk melakukan defense. Tapi tak sanggup untuk bertahan lagi. Dan Bigetron Alpha menyamakan kedudukan di game yang kedua. Wow, 1 sama Geek versus Bigetron Alpha.